Perhitungan NDVI digunakan untuk mengukur tingkat kerapatan vegetasi, kehijauan vegetasi, dan memantau kesehatan tanaman. Dan parameter rasio yang digunakan dalam perhitungan NDVI ini akan menggunakan band red dan band near. Lalu kemudian untuk citranya, di sini saya menggunakan citra Sentinel 2B pada sebagian wilayah di Iceland. Oke, ini citra pertama. Di sini ada citra tanggal 30 April 2022. Dan juga ada citra tanggal 25 Juli tahun 2022. Nah, di sini cukup jelas terlihat perbedaan citranya, untuk kenampakan vegetasinya. Nah, di sini kalau kita coba bandingkan, citra pada bulan Juli ini lebih hijau daripada citra pada bulan April. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk menghitung nilai NDVI dari kedua citra tersebut. Nah, di sini untuk menghitung NDVI, kita bisa gunakan tools yang ada pada tools geoprocessing, yakni adalah raster kalkulator. Nah, tapi tools raster kalkulator di ArcGIS Pro saya ini tidak bisa saya gunakan karena masalah lisensi. Jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan analisis NDVI menggunakan tools, fitur yang disediakan oleh ArcGIS Pro sendiri. Nah, di sini kalau kita klik pada tab imagery, di sini ada indices. Nah, ini adalah beberapa fitur yang disediakan di ArcGIS Pro ini agar kita bisa melakukan beberapa perhitungan indeks seperti NDVI, Green NDVI, NDSI, atau NDMI seperti ini. Nah, kita cukup gunakan saja dengan cara mengklik seperti ini. Lalu kita inputkan setiap parameter-parameter yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan indeks. Oke. Jadi di sini pertama di sini akan saya pilih terlebih dahulu citra pertama pada bulan April. Kemudian saya klik formula NDVI-nya dan masukkan near band serta red band. Untuk citra Sentinel ini near ada di band 8 dan untuk red bandnya ada di 4. Tinggal kita oke saja kalau sudah. Nah, ini adalah outputnya. Selanjutnya akan saya proses sekali lagi untuk citra pada bulan Juli. Menggunakan parameter yang sama, near dan red. Nah, ini sudah ada outputnya pada tab contents. Nah, selanjutnya karena kedua output ini tidak permanen, ini hanya
visual dari output perhitungan NDVI saja, kemudian akan saya ekspor terlebih dahulu menjadi data TIFF. Yaps, oke, sekarang saya sudah memiliki dua raster hasil ekspor dari NDVI ini yang sebelumnya sudah saya proses. Nah, kemudian selanjutnya tinggal saya klasifikasikan berdasarkan di sini karena saya akan membuat identifikasi untuk tingkat kesehatan tanaman. Jadi akan saya bagi menjadi 4 kelas seperti ini, tabel yang teman-teman lihat pada video ini. Nah, kemudian pada upper value-nya ini akan saya sesuaikan dengan nilai pada tabel klasifikasi tersebut. Nah, oke, ini satu sudah jadi. Sekarang untuk citra kedua. Nah, sekarang akan kita lihat hasilnya lebih dekat lagi. Nah, di sini secara kenampakan kategori warna yang terlihat pada hasil proses NDVI ini hanya berwarna orange dan kuning yang paling dominan. Jadi untuk yang warna orange ini, yang ini adalah non vegetasi, dan di sini yang merah-merah ini di mana ini adalah salju, dan salju ini masuk ke dalam klasifikasi non vegetasi. Dan kemudian bisa kita lihat di sini untuk kenampakan vegetasinya, di sini cenderung hampir tidak ada sama sekali. Oh ya, di sini ada sedikit ini yang masuk ke dalam tanaman sehat. Nah, seperti ini. Memang secara kenampakan di citra tidak begitu terlihat jelas hijaunya. Tapi dengan perhitungan NDVI ini bisa terlihat walaupun ada sedikit. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk hasil proses klasifikasi NDVI pada citra di bulan Juli. Nah, di sini citra di bulan Juli ini lebih hijau daripada citra di bulan April ya. Nah, yang ini, dan sekarang hasil perhitungan NDVI-nya adalah seperti ini. Walaupun tidak dominan masuk ke dalam kategori tanaman sehat, tapi setidaknya ini sedikit lebih berbeda dari yang pada citra sebelumnya yang di bulan April. Oke, teman-teman. Jadi itu saja untuk proses perhitungan NDVI di ArcGIS Pro. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam proses perhitungan NDSI, di mana NDSI di sini adalah Normalized Difference Snow Index. Jadi saya akan mencoba melakukan perhitungan untuk
dilakukan pengkelasan terhadap kerapatan saljunya. Oke. Nah, di sini kembali ke tab imagery. Di indices ini juga ada NDSI, fitur NDSI, tapi fitur NDSI ini dikhususkan untuk digunakan pada citra modis. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan calculate raster sendiri, meskipun tools di ArcGIS Pro saya ini tadi bermasalah dengan lisensi. Di sini saya bisa menggunakan fungsi dari raster function ini. Kemudian di Math kita bisa buka kalkulatornya. Nah, di sini yang dibutuhkan dalam perhitungan NDSI ini adalah band green dan band swir. Jadi akan saya masukkan terlebih dahulu band green dan band swirnya. Band green di Sentinel ini ada pada band 3, dan kemudian untuk swirnya ada pada band 11. Bandnya sudah diinput. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Jadi di sini seperti yang teman-teman ketahui, kalau kenampakan salju ini kenampakannya hampir sama persis seperti awan. Tapi biarpun kenampakan salju ini sama persis seperti awan secara visual, salju dan awan jelas berbeda. Secara karakter spektralnya, salju ini hampir sama seperti air, di mana salju ini merupakan bagian dari air yang membeku. Jadi salju menyerap sinar matahari. Memang secara kenampakan visual tidak bisa terlihat begitu jelas perbedaannya, tapi dengan menggunakan formula NDSI yang akan kita gunakan ini pada rasio green dan inframerah swir, kita bisa mengidentifikasi dan membedakan antara salju dan awan, sehingga nantinya kita bisa menghitung tingkat kerapatan saljunya. Oke, masuk ke bagian perhitungan. Di sini akan saya kalkulasi terlebih dahulu citra pada bulan Juli. Nah, sebelumnya untuk raster variabelnya, di sini akan saya definisikan dua band seperti yang akan kita gunakan pada perhitungan NDSI. Di sini ada green. Green di sini adalah band 3. Kemudian ada swir. Swir di sini swir 1 yang saya gunakan. Di sini ada pada band 11. Nah, kita masukkan expressionnya. Rumusnya adalah kita ketik variabelnya green dikurang swir 1 dibagi
Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya tinggal kita pilih create new layer jika teman-teman tidak ingin melakukan konfigurasi lagi terhadap extend type dan cells type. Oke, ini hasilnya. Lalu lakukan sekali lagi dengan cara yang sama. Dan ini outputnya. Oke. Sekarang akan saya ekspor terlebih dahulu ke dalam bentuk raster. Karena outputnya ini belum tersimpan, ini hanya visualisasi analisis saja. Yaps, oke, sudah selesai. Dan sekarang akan saya masuk dalam pengklasifikasian tingkat kerapatan saljunya. Nah, untuk NDSI di sini akan saya bagi ke dalam 4 kelas. Nah, oke, ini untuk klasifikasi kerapatan salju. Dan pada bulan April ini memang sedang bersalju, jadi kerapatan saljunya di sini bisa cukup terlihat, cukup tinggi berdasarkan hasil klasifikasi NDSI-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat seperti ini. Dan ini di sini bisa teman-teman lihat di sini juga, ini harusnya sungai, perairan, tapi teridentifikasi sebagai thin snow. Jadi ini memang alangkah bagusnya bila sejak awal kita sudah memisahkan terlebih dahulu badan perairannya, agar perairan-perairan seperti ini tidak ikut
terakumulasi dalam perhitungan NDSI untuk snow index. Karena air di sini juga memiliki karakteristik spektral yang hampir sama dengan salju. Oke. Nah, di sini juga bisa terlihat pada bulan di bulan Juli maksudnya, maaf. Nah, di bulan Juli ini hampir tidak ada sama sekali saljunya di daratan. Nah, yang sedang teman-teman lihat saat ini sebenarnya adalah perairan. Jadi ini nanti bisa saya crop berdasarkan AOI daratannya. Jadi nanti bisa dihilangkan. Yang terpenting ini yang di sini citranya yang ini, oke. Nah, di sini kenampakan awan juga ikut terakumulasi. Jadi alangkah baiknya jika kita bisa menggunakan citra yang memang benar-benar bersih dari tutupan awan. Oke teman-teman, itu saja untuk NDVI dan NDSI-nya.